Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial Microsoft Excel. Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu rumus yang ada di Microsoft Excel, yaitu fungsi logika if. Di mana fungsi logika if ini biasanya digunakan untuk mencari jawaban berdasarkan kriteria tertentu. Langsung saja kita aktifkan Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah membuat sintak ya, tata cara penulisan fungsi logika if, yaitu sama dengan if kemudian kurung buka logical test titik koma value if true titik koma value if false. Kalau di komputer yang teman-teman gunakan itu menggunakan koma, maka titik komanya dirubah menjadi koma. Apa yang dimaksud dengan logical test? Logical test ini adalah tes logika. Biasanya di ketentuan soal, logical test ini setelah kata jika, sebelum kata maka. Kemudian titik koma ini untuk mewakili kata maka. Value if true ini untuk nilai jika benar. Value if false, nilai jika salah. Dalam mengerjakan fungsi logika if itu ada operator pembantu. Ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, kemudian tidak sama dengan, ada n. N ini akan bernilai benar jika semua kriteria sesuai. Kalau ada dua kriteria di soal, maka dua-duanya harus benar. Kalau OR ini akan bernilai benar jika salah satu kriteria itu sesuai. Bagaimana cara pengaplikasian rumus fungsi logika if? Di sini saya sudah membuat soal latihan. Ada salah satu tabel, misalkan di sininya 60, di sini 70. Di ketentuan soal, untuk mengisi keterangan, jika nilai lebih besar dari 60, maka lulus. Jika tidak lulus. Ketika kita menemukan ketentuan soal ada kata jikanya, maka itu sudah pasti. Soal itu dikerjakan dengan menggunakan rumus if, gitu ya. Kita langsung saja di keterangan nama A. Sama dengan di ketentuan soal jika nilai lebih besar dari 60. Nilai si A itu 60 di sini, ada di kolom berapa baris ke berapa? Itu ada di kolom F baris ke-7. Atau kita klik saja if F7. Kemudian kita baca lagi di ketentuan soal. Soal itu menggunakan operator apa? Kalau lebih kecil, lebih besar, lebih besar. Nah, di soal di sini operatornya lebih besar. Maka kita pilih lebih besar. Lebih besar dari berapa? 60. Nah, ini disebutnya logical test. Jadi logical test itu setelah kata jika, sebelum kata maka. Kemudian titik koma atau koma. Nah, value if true-nya apa? Ketika misalkan sesuai tes logikanya, mana nilai jika benarnya? Value if true-nya adalah lulus. Jadi value if true itu berarti setelah kata maka. Karena lulus ini karakter, maka harus dihapus tanda petik 2. Lulus. Karena ini soalnya 1, maka if-nya bisa 1. Ya, ini disebutnya berarti if tunggal. Jadi nanti di fungsi logika if ini ada if tunggal, ada if bercabang. Kalau if tunggal itu berarti cukup if-nya 1. Kalau if bercabang, ini nanti if-nya bisa 2, bisa 3. Ya. Di sini kita akan mempraktekkan untuk if tunggal terlebih dahulu. Maka setelah value if true, titik koma. Kemudian untuk value if false-nya, kita ketikkan tidak lulus. Kurung tutup, enter.
maka hasilnya tidak lulus. Karena di sini operatornya lebih besar. Ketika kita rubah jadi 70, maka di keterangan akan berubah menjadi lulus. Untuk mengerjakan soal nomor 2 juga sama. Tinggal kopikan saja seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian di sini di soal nomor 2 ada nomor, kemudian ada tinggi badan, ada berat badan, ada keterangan. Ketentuan soalnya, jika tinggi badan di atas 50 dan berat badan di bawah 60, maka diterima. Ketika ada soal if, di dalamnya ada kata dan atau kata or, maka berarti operator pembantunya itu and dan or. Kita praktekkan ya. Sama dengan if, kemudian logical testnya, karena ini di sini menggunakan kata dan, berarti harus digunakan rumus n ya, digabung rumus n, operator pembantunya. If n, logika satunya apa? Ini tinggi badan di atas 150, titik koma lagi, kemudian berat badan ini di F13 di bawah 60, kurung tutup. Nah, ini kurung tutup untuk n ya, logical testnya, maka diterima. Kurung tutup, enter. Kenapa di sini false? Gitu ya. Karena kita tidak membuat untuk value if false-nya, maka di situ akan muncul false. Kalau kita misalkan membuat keterangan untuk value if false-nya, misalkan ditolak, ketika kriterianya tidak sesuai, maka akan muncul ditolak. Kalau misalkan di sininya 59, maka akan diterima. Jadi ini untuk soal nomor pertama, menggunakan rumus if digabung dengan operator pembantu n. Jadi dua kriteria ini harus sesuai. Tinggi badannya di atas 150, berat badannya di bawah 60. Kemudian untuk pengaplikasian rumus OR ini sama saja, sama dengan if, kemudian OR, logical testnya ini di atas 150, kemudian ini di bawah 60, maka diterima. Jika tidak, ditolak misalkan. Nah, itu diterima. Ya. Kalau misalkan ininya 140, ininya berat badannya 59, itu tetap diterima. Walaupun kriteria yang pertama tinggi badannya itu tidak 150, dia 140, tapi berat badannya di bawah 60. Itu perbedaan antara N dan OR. Jadi kalau N itu akan bernilai benar jika semua kriterianya sesuai. Kalau OR itu akan bernilai benar jika salah satu kriterianya sesuai. Sorry, ini salah satu ya. Salah satu kriterianya sesuai. Kemudian ada if bercabang. Nah, if bercabang ini if-nya lebih dari satu. Nah, biasanya ada beberapa if di ketentuan soal seperti ini. Ada tabel yang pertama, ada nomor, kemudian nilai huruf, nilai angka. Kalau hurufnya A maka 4, kalau huruf B-nya 3, kalau huruf C-nya 2, kalau huruf D-nya 1. Apabila menemukan ketentuan soal seperti ini, kira-kira apa operator pembantu yang harus kita gunakan?
Operator pembantu yang harus kita gunakan di sini adalah sama dengan. Karena di ketentuan soal tidak disebutkan lebih kecil, tidak disebutkan lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, N dan OR. Maka untuk operator pembantunya ini sama dengan. Bagaimana cara menulis rumus untuk bercabang? Itu sama dengan if, kemudian logical testnya ini jika huruf sama dengan A, karena A ini karakter bukan angka, maka harus diapit tanda petik 2. Maka 4. Kemudian titik koma lagi, if lagi. If logical testnya sama B2, if B2 sama dengan B, maka 3. Titik koma lagi, if B2 sama dengan C, maka 2. Kemudian if B2 sama dengan D, maka 1. If-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, maka kurung tutupnya juga 4. Nah, hasilnya adalah 4. Ketika di sini kita rubah jadi B, maka 3 dirubah C, maka 2 dirubah D, maka 1. Nah, ini fungsi untuk if bercabang. Jadi if-nya lebih dari 1. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi teks ya. Kenapa fungsi teks itu kita pelajari? Karena nanti di soal itu akan ada seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if digabung dengan fungsi teks. Ada tabel nomor, kode barang, nama barang, harga barang. Ketentuan soalnya untuk mengisi nama barang di sini, jika kode sama dengan TV maka televisi, jika kode sama dengan RD maka radio. Nah, di sini ada di kode yang pertama ini ada kata TV, ada kata RD. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Maka kita kerjakan rumus ini dengan menggunakan rumus if, kemudian digabung dengan fungsi teks. Caranya sama dengan if, kemudian di logical testnya ini kita gunakan fungsi teks. Kira-kira kalau misalkan kita mau mengambil karakter dari tengah, itu menggunakan rumus fungsi teks apa? Dulu kita sudah belajar ada left, ada mid, ada right. Nah, berarti untuk mengambil karakter di tengah kita menggunakan rumus mid. Untuk teksnya mana? Ini kode barang ada di F2. Star namanya berapa? Karena yang akan kita cari itu kata TV, maka star namanya 4. Kemudian berapa karakter yang diambil? 2. Nah, jika karakter di tengah mulai dari karakter keempat sebanyak 2 karakter sama dengan TV ya, maka televisi. Kemudian kita buat lagi if, kemudian mid lagi disamakan seperti tadi F2, kemudian 4, kemudian 2 kurung tutup sama dengan RD, maka radio. If-nya ada berapa? Ada 2, maka kurung tutupnya 2. Dan di enter, maka hasilnya televisi. Ketika kita copy ke bawah, itu akan radio. Kalau kode ininya saya rubah menjadi RD, maka hasilnya jadi radio. Kalau misalkan ini dirubah jadi TV, maka hasilnya televisi. Nah, kemudian untuk harga barang. Bagaimana cara mengisi harga barang? Di sini ketentuan soalnya untuk mengisi harga barang 3 karakter terakhir dari kode barang dikali 1000. 3 karakter terakhir dari kode barang.
Nah, kira-kira rumus fungsi teks apa yang kita gunakan untuk mengambil karakter terakhir nih, 3 karakter terakhir. Untuk mengisi harga barang, 3 karakter terakhir dari kode barang, write F2 dikasih. Hasilnya 500.000. Ketika di copy jadi 200.000. Itulah ya, jadi gampang sekali untuk mempelajari rumus if. Untuk rumusnya seperti ini, sama dengan if, kemudian logik kurung buka logical test, titik koma atau koma, value if true, titik koma, value if false, kemudian kurung tutup. Operator pembantunya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, N dan OR. Kemudian rumus if itu ada if tunggal, ada if bercabang. Demikian untuk materi tentang fungsi logika if. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan dukung saya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih.